لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله وقد فاز من اتقى وخاب من طغى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, sehat wal afiat. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kajian kita pada malam yang sangat berbahagia ini bersua kembali dengan tafsir surat Yasin. Bahasan kita terakhir adalah menyangkut perjalanan manusia berada dan menyeberang di sebuah jembatan. Masih ingat Pak? Namanya As-Sirat. Bahwa perjalanan Sirat, kajian kita 2 minggu yang lalu adalah bentangannya dimulai su'ud, bahwa jembatan itu pertama akan kita jumpai dalam bentuk menanjak, ya, nanjak dulu. Kemudian setelah tanjakan selesai, maka kita bertemu dengan sirat dalam keadaan hubut, yaitu turunan tajam, ya, ya. Kemudian setelah itu baru kita bertemu dengan keadaan datar ataupun istiwa. Itulah bahasan kita terakhir 2 minggu yang lalu, yaitu al-fusanati su'udin wa al-fusanati hubutin wa al-fusanati istiwa. Bahwa tahapan perjalanan menyeberang di As-Sirat yang sudah kita ketahui dalam bahasan kita ini, mengulang sejenak sebelum kita lanjutkan pertanyaan kita. Masih ingat siapakah gerangan manusia pertama yang akan melintas As-Siratal Mustaqim? Itu pertanyaan kita terakhir. Dan apa yang dikerjakan manusia ini, orang ini, tatkala akan mengawali menyeberangi jembatan yang dinamakan As-Sirat, di mana jembatan itu adalah mamdudun ala matni jahannam, terbentang di atas neraka jahannam, adaqu minasy'arati wa ahaddu minasayf, dalam keadaan adaqu minasy'ara, lebih halus daripada sehelai rambut, wa ahaddu minasayf, dan lebih tajam dari pedang yang terhunus sangat tajam. Coba kita renungkan Pak, secara akal kita enggak masuk di akal. Gimana kita mau menyeberang jembatannya seperti itu? Lebih halus dari rambut, kemudian tajamnya kagak ketulungan, lebih tajam dari pedang yang sangat tajam. Kemudian kita akan menyeberang, maka kemudian tanjakan pula yang pertama, turunan, baru yang terakhir kita akan bertemu dengan istiwa, dengan jembatan yang datar. Kembali kepada pertanyaan kita, siapakah orang yang akan pertama menyeberang di atas sirat? Mari kita jawab bareng-bareng dengan sama-sama membuka kitab yang mulia ini, tafsir Yasin, di halaman 20. Ya Pak ya, hitung dari atas dulu, biasa kita ngitung. Baris 10 dari atas sekarang. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Ya, udah. Baris 10 Mantoroi. Apa sih? Mantara apa mana? Ya, ntar dibaca dulu deh ya. Nah, sebelum baris 10 terakhir di halaman di baris 9 fa'awwalu. Ya, saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'awwalu man yamurru 'ala sirati Muhammadun alaihi salatu wassalam. Fayaqifu 'inda sirat wa yaqul Allahumma sallim ummati. Fatamurru an-nas 'ala sirat. Ketemu Pak? Halaman 20-an? Iya. Awal pertama ini adalah baris 9 terakhir masuk baris 10 kalau nggak salah, nggak hitung teliti tadi. Fa'awwalu man yamurru, maka manusia awal yang pertama, man yamurru marra yamurru murur, ya, marra yamurru murur itu menyeberang, berjalan. Ya, mamnu'ul murur, dilarang melintas. Ya, biasa kalau nanti jamaah rahimakumullah akan bertemu dengan tulisan-tulisan ini, kalau jamaah ada di sekitar haram, di situ banyak mamnu'ut tadkhil, tetapi bukan hanya pakai bahasa Indonesia, mamnu'ul murur dan lain-lain sebagainya. Marra yamurru artinya lewat atau melintas atau menyeberang. Fa'awwalu man yamurru 'ala sirat, maka manusia awal yang pertama akan melintas, akan menyeberang, akan lewat 'ala sirat, di atas jembatan adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar Rasulullah terakhir di antara para anbiya wal mursalin yang kemudian berpulang kepada Allah, tetapi adalah Allah berikan keistimewaan luar biasa bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditetapkan oleh Allah manusia pertama yang akan menyeberangi as-sirat. Ya. Fayaqifu 'inda as-sirat, maka begitu Rasulullah sudah mulai untuk menyeberang, maka tiba-tiba baginda Rasulullah berhenti, Pak. Kagak melanjutkan perjalanannya. Rasulullah yaqif, berdiri atau berhenti. Waqafa arti sebenarnya berhenti. Wa yaqifu 'inda sirat, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pada sirat titian itu. Wa yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma sallim ummati. Ya Allah, ketemu dengan Rasul, ya. Rasulullah sangat sayang kepada kita, sampai-sampai Rasulullah tidak mau menyeberang kecuali setelah baginda Rasulullah berdoa Allahumma sallim ummati. Apa artinya ya Allah? Kata Nabi, tolong ya Allah, minta hambamu ini ya Allah, salim ummati, kiranya engkau berikan keselamatan semuanya atas umat-umat. Masya Allah, ada Pak ya, seorang Nabi yang memperjuangkan umatnya. Makanya begitu Rasulullah mau berpulang, Pak, yang dikumpulkan bukan sanak familinya, yang disebut bukan warisannya, maka pertama keluar dari lisan Rasulullah, Rasulullah menyebut ummati, ummati, ummati ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, tolong selamatkan umatku. Ada nggak pemimpin seperti Rasul? Nggak ada. Di mana? Yang korup paling banyak, bikin dinasti, bikin kekayaan yang tak terbatas dan tak tertandingi. Tetapi Rasulullah adalah sepenuhnya berpikir bagaimana cara umat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai
dalam penyeberangannya pun juga Rasulullah sempat-sempatnya untuk berdoa dengan doa yang sangat pendek, Allahumma sallim ummati. Artinya, ya Allah, selamatkanlah umatku. Jadi kita semuanya Pak kena Selamat. doa oleh Rasulullah. Makanya sekarang kita berjuang. Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Syariatnya di antara yang sangat Rasulullah cintai adalah menghidupkan majlis ilmu dan majlis zikir. Tuh ya, sampai-sampai Rasulullah bersabda, al-alim wal muta'allim syarikani fil khair. Antara manusia yang mengajar dan yang diajar, kata Nabi, syarikani fil khair, mereka berdua bersekutu di dalam memperoleh kebaikan. Jadi jangan sampai ada kesempatan, kita punya kesempatan kagak menghadiri yang namanya majelis ilmu, tidak menghadiri majelis zikir. Kenapa? Karena itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasulullah amat senang, amat mencintai kondisi seperti tersebut. Ya Pak ya, insya Allah. Sehingga kita kena doanya deh. Ya, dikenakan doa oleh Rasul, Allahumma sallim ummati. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari yang sangat dahsyat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setelah Rasulullah berdoa Allahumma sallim ummati fatamurrun nasu ala sirat, maka kemudian setelah itu barulah manusia tamurru ala sirat, menyeberang secara bergantian ala sirat, di atas jembatan tersebut. Jadi yang mengawali perjalanan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu jamaah rahimakumullah, ada kejadian yang luar biasa apa? Wa taji'ul malaikatu birrayati wal liwa. Dan kemudian malaikat datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat itu membawa ar-rayah, bendera. Ya. Jadi malaikat membawa ar-rayah wal liwa, itu sinonim bendera. Kemudian wa yu'ta Muhammad alaihi salam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat diberikan bendera. Apa nama bendera tersebut? Pertanyaan minggu yang lalu dijawab malam ini. Apa nama benderanya? Adalah dinamakan Liwaul Hamdi. Ya Pak ya. Jadi subhanallah, karena kita belajar tahu. Kalau nggak belajar juga bakalan tahu Pak. Ya, karena ilmu itu harus dengan belajar. Ada di rumah kagak sempat bacanya Jiya. Enggak sempat, enggak ada yang ngajarin. Enggak ada yang ngajarin kan? Nih, oleh malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah bendera, namanya adalah Liwaul Hamdi. Bendera liwaun itu bendera alhamdi, pujaan. Jadi Rasul diberikan oleh malaikat bendera namanya bendera pujian. Seperti apa bendera itu Pak? Kita tanya minggu yang lalu. Lantas di bendera itu kosong? Apa berbicara partai? Apa tulisannya? Kan kita tanya tuh. Kemarin belum dijawab, malam ini dijawab Pak, insya Allah. Seperti apa bendera itu? Dijawab. Wa tuluhu masiratu alfi sanatin. Dan besarnya bendera yang diberikan oleh malaikat kepada Rasul adalah tuluhu masiratu alfi sanatin, yaitu kalau ditempuh jalan adalah selama perjalanan 1000 tahun. Jadi rekor muri kalah Pak. Rekor muri paling berapa kilo doang? Tanda tangan ya kan? Bendera tulis untuk ini, kemudian mendapatkan rekor muri segitu doang. Tapi subhanallah, bendera yang akan diberikan malaikat kepada Rasulullah yang bernama Liwaul Hamdi adalah bendera raksasa. Dengan kalau kita tempuh jalan itu akan menghabiskan 1000 tahun perjalanan dunia. Tidak Allah. Umur kita nggak ada 1000 tahun. Nggak ada. Udah nggak beda Pak, kehidupannya sudah beda.
Ya, udah beda. Kemudian apa yang tertulis? Ternyata bendera itu bukan bendera kosong. Wa alaihi maktubun salasatu astur. Ya. Wa alaihi, dan di atas bendera tersebut maktubun, tertera tulisan, kagak rapat-rapat, kagak banyak-banyak, kagak dikit-dikit, hanya ada 3 baris. Ya, walaupun benderanya raksasa, tapi tulisannya lengkap. Walaupun benderanya besar, lebar, tetapi hanya terisi dengan 3 baris saja. Jadi kelihatan Pak ya. Jadi begitu dikibarkan kelihatan. Apa tulisan yang pertama? Al-awwal, tulisan di baris pertama tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Tuh tulisan yang pertama. Wasani, yang kedua, di baris kedua tulisannya adalah berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka karena itu dinamakan bendera pujian, karena ada lafaz alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Artinya segala puji milik Allah Rabb. Tuh Rabb, Rabbil Alamin, Tuhan seluruh alam sekalian. Ini adalah Allah. Itu baris yang kedua. Yang ketiga adalah bertulis wasalisu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, baris yang ketiga tertera bunyi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Ini bahkan menjadi jaminan. Apa jaminan? Di antaranya baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wajabat lahul jannah." Kata Rasul, siapa manusia yang akhir dari ucapan perkataannya adalah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, Nabi menjawab wajabat lahul jannah, wajib orang tersebut untuk masuk surga. Jadi nggak gampang Pak. Ya sekarang kita bisa, tapi mudah-mudahan dengan latihan kita berlatih. Afdalul dzikri annahu la ilaha illallah. Karena kita berlatih, mudah-mudahan kita mampu menutup kalam kita dengan kalimat tersebut. Latihan. Kemarin ada yang lucu Pak, di sebuah taklim kuliah tafsir pagi habis subuh. Kebetulan